Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya dengan Antuna melalui daring ya. Semoga santri husnul khotimah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan ketiga Mapel IPS ini kita masih tetap membahas bab 1, yaitu perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Dan pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, persamaan dan perbedaan negara-negara anggota ASEAN, dan yang kedua, potensi kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu sampaikan pada kali ini bisa dengan mudah kalian pahami. Amin. Persamaan dan perbedaan negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah persamaan negara-negara ASEAN. A. Negara ASEAN memiliki iklim yang sama, yaitu iklim tropis. Mengapa negara ASEAN beriklim tropis? Karena kalau kita merujuk pada pembagian iklim, ya, negara ASEAN itu terletak di antara 28 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan juga 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk menentukan iklim, kita memakai patokan garis lintang. Nah, untuk negara ASEAN ini terletak dari lintang utara sampai ke lintang selatan, yaitu 28 derajat LU sampai 11 derajat LS ya. Berarti wilayah ASEAN ini terletak di wilayah garis khatulistiwa ya. Nah, kecuali sebagian kecil negara Myanmar bagian utara beriklim subtropis ya. Iklim ini berdampak pada curah hujan yang tinggi dan suhu yang panas sepanjang tahun ya. Sehingga rata-rata negara ASEAN itu suhunya panas dan wilayahnya sangat cocok untuk pertanian. Persamaan berikutnya yaitu yang B, sama-sama terletak di antara dua samudra dan dua benua. Coba kalian perhatikan peta di bawah ini ya. Kalau kita lihat letak negara ASEAN itu berada di antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Kemudian di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia, dan di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Maka terlihat di sini posisi negara ASEAN adalah posisi yang sangat strategis, khususnya dalam hal perdagangan. Juga posisi negara-negara ASEAN ini dilalui jalur pelayaran antar wilayah di dunia ya. Nah, posisi ini juga berdampak pada atau berpengaruh pada budaya di negara ASEAN ya, khususnya yaitu pengaruh dari budaya Asia daratan, itu negara Cina dan India. Pengaruh ini bisa terlihat contohnya adanya pengaruh agama Hindu dan Buddha ya. Kemudian juga terhadap bahasa ya, banyak sekali pengaruh kata serapan dari bahasa Cina. C. Sama-sama negara agraris. Hampir semua negara-negara ASEAN
itu masih mengandalkan bidang pertanian atau merupakan negara agraris, kecuali Singapura merupakan negara maju yang bergerak di bidang jasa dan industri perdagangan ya. Mengapa mayoritas negara-negara ASEAN merupakan negara agraris? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara-negara ASEAN itu beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang panas. Juga dikelilingi oleh gunung berapi ya, yang berderet dari Semenanjung Malaka sampai ke Indonesia, sehingga hal ini membuat tanah di wilayah negara-negara ASEAN sangat subur. Dua perbedaan negara-negara ASEAN. A. Sistem pemerintahan. Negara-negara ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang berbeda. Di antaranya yaitu ada yang sistem pemerintahannya yaitu republik, yaitu di mana kepala negaranya adalah seorang presiden. Itu negara republik yang ada di negara ASEAN adalah Indonesia, Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, dan Vietnam. Kemudian sebagian lagi ada yang sistem pemerintahannya yaitu berbentuk kerajaan, di mana kepala negaranya adalah seorang raja atau sultan. Itu negara yang dengan sistem pemerintahan kerajaan adalah Malaysia, Brunei, Thailand, dan Kamboja. B. Yaitu perbedaan kebudayaan, itu bahasa dan kesenian. Setiap negara-negara ASEAN itu memiliki bahasa nasional yang berbeda-beda. Ya, contohnya Indonesia dengan berbahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Melayu yang digunakan di negara Malaysia dan Brunei, ya. Kemudian Thailand dengan bahasanya yaitu bahasa Thai ya. Kemudian kesenian juga sama. Setiap negara memiliki kesenian yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Nah, hal ini akhirnya memberikan daya tarik bagi turis asing untuk berkunjung ke negara-negara ASEAN. Penduduk di negara-negara ASEAN memiliki keanekaragaman suku bangsa dan agama. Di setiap negara ASEAN masing-masing memiliki suku bangsa yang berbeda. Contohnya di Laos ada suku bangsa Laosin, kemudian di Singapura ada suku bangsa Tiongkok, di Myanmar ada Tibet Burma, demikian juga di Indonesia ada Jawa, Sunda, Minang, kemudian Melayu, dan banyak lagi ya. Agama juga memiliki keberagaman. Misalkan di Malaysia, Indonesia, dan Brunei adalah negara dengan mayoritas beragama Islam. Sementara negara yang beragama mayoritas Buddha adalah Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja. Untuk Filipina, mayoritas penduduknya beragama Katolik, sementara di Singapura agamanya campur ya, ada Konghucu, Buddha, Islam, Kristen. Dan di Vietnam mayoritas agamanya adalah Buddha dan Katolik. Potensi kerjasama antar negara anggota ASEAN. Berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa ternyata negara-negara ASEAN masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan yang unik ya, sehingga hal ini memberikan peluang untuk saling melengkapi dari masing-masing negara anggota ASEAN tersebut, yaitu dengan melakukan kerjasama, yaitu kerjasama politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan militer.
Seperti apakah bentuk kerjasama dari masing-masing bidang tersebut? Nah, itu nanti akan kita bahas ya pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang persamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN serta potensi kerjasama yang dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Semoga memberikan manfaat dan menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.